Jadi ini aku udah kayak punggung aku nih panas nih. Sini panas sekali dalam sini. Duh, hawanya kok panasnya separuh badan ya? aku udah kayak ngerasain kepala aku udah penuh pusing kali nih, Bang. Puyeng kali kepala aku. Kayak rasa ngambang kok. Coba untuk yang lain ya mungkin coba ditahan-tahan dulu karena kita nengok situasi kondisi tempat Iya, yang kurang memungkinkan. Iya. Silakan keluar dari ruangan ini jika kamu tidak ada yang menyampaikan. Udah masuk lubang. Awas, ada kaca. Tenang, ada kaca situ. Tuh, kayak apa ya? Ada yang manggil untuk. Iya. Nyak, itu kursi jangan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami Awi Horor. Oke, di penelusuran kali ini kami di suatu tempat atau bisa dibilang rumah, tempat tinggal. Dulu katanya di sini tempat tinggal seorang kakek-kakek dan sudah lama ditinggal. Jadi sempat tadi pagi juga aku ngecek di sini. Jadi aku pagi aja udah kayak ngerasain badan aku panas sih, baru nyampe depan tangga. Itu aku udah ngerasain panas, itu baru pagi ya. Dan malam ini aku udah ngerasain badan aku udah bergetar. Jadi kita nggak tahu nanti gimana yang terjadi. Intinya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya ke teman kalian, dan support kami terus menuju 100k. Oke, dan seterusnya. Oke, langsung kita let's go. Kita menggali suatu cerita kembali, pengalaman. Mungkin tempatnya agak sensitif, kecil, dan ekstrimnya agak berbahaya, cuman lokasi ini cukup menegangkan atau dampak energi dari mereka yang halus itu kuat ya. Dan ada beberapa tadi kuburan tua yang tak sengaja terpijak sama dari beberapa kami. Cuman memang tadi itu memang nggak ada pangkalnya itu. Iya, betul. Cuman yang aku tahu di sini ada kuburan tua yang punya tempat ini. Jadi ceritanya itu dulu yang aku dengar, aku baru tahu juga ini tempatnya kan. Ceritanya itu kalau nggak salah dia jaga di sini, terus juga meninggalnya di sini, dan entah kenapa dikuburinnya juga di sini ya. Gitu kakek itu. Dan posisinya juga di sini. Yang anehnya dia tidak punya keluarga gitu. Terus
ada yang kurasakan keilmuan juga di sini, cuman nggak tahu itu punya almarhum atau enggak. Iya, Bang. Cuman ada memang sosok negatif yang udah tidak menerima kedatangan kita awal masuk. Dan tadi posisi di belakang waktu ngambil shoot ke belakang itu, aku dan Gewa ngerasakan ada suara perempuan terus terbang dia. Dia kayak ketakutan tapi bahagia. Wah, langsung ke sana. Suara kuntilanak itu. Dan di posisi itu di belakang itu juga keras juga energinya. Di situ udah aku pas ngambil beberapa sinema itu udah nggak niat lagi karena energinya udah buat ngambang di bagian belakang. Belakangnya. Gitu. Ada ruangan kecil ya. Nah, sembari aku kayaknya langsung terkoneksi dengan salah satu sosok dan mencoba untuk mensketsa. Dan di sini ada Nanda dan Lawer, sebutnya Lawer guys. Coba menyatakan apa yang kalian rasakan gitu. Oh iya. Aku udah ambil ya sketsa ya. Oke, dari Bang Odi, sebelum aku menjelasin sedikit yang aku rasakan, aku Nampaknya ini salah buku gambar guys dibawa. iya kah? Buku gambar yang udah full. Tapi masih ada satu ini. Jadi sebelum aku menjelaskan sedikit dengan apa yang aku rasain, kita nanya, lebih baik kita nanya ke Bang Odi dulu. Kalau untuk abang di sini baru nangkap ada beberapa sosok yang penting. Yang penting itu bisa dibilang yang berkaitan dengan tempat ini dan kakek itu. Ada beberapa sosok yang ditangkap. Sosok negatif yang sangat besar. Iya. Itu belum didapat dia ini berteman atau apa dengan kakek ini, ada urusan apa dan ada hal apa semasa hidupnya dengan kakek ini. Terus ada sosok perempuan. Ada sosok perempuan. Kalau untuk yang lain tuh cuma ngikut aja. Kalau untuk yang abang rasain dari apa, dari datang tadi ke sini pas ke kuburannya itu tadi karena nggak sengaja dipijak, betul. dari sama-sama rekan kita nggak sengaja dipijak, coba pamit tuh kayak kakek itu dia mengizinkan, cuman pesan dia berhati-hati sama makhluk yang ada di sini. Kayaknya bawa apa ya? Aku tadi kalau nggak salah pertengahan mengambil beberapa gambar juga mencium bau amis Iya. di dalam. Tapi kok dapat pandangan sedikit Bang. Apa? Kakek itu semasa itu kan ada yang ngikutin Bang. Ya. Ya Ini makanya bau amisnya makin lekat lagi dong aku. Jadi mual aku. Terus. Lanjut Bang. Dari belakang rumah tadi tuh yang Abang Awan sampaikan, itu tadi muncul memang putih. Mungkin itu cewek tadi, Sosok perempuan itu Bang. Mbak Kunti. Perempuan atau Mbak? Baru apa lagi yang mau dirasain Bang? kayak lebih ke kayak energi negatifnya memuncak. Iya. Kayak mencekam sih. Lebih mencekam, terus dia kayak lebih apa ya, kita mau dibuat kayak kita mau dimakan sama dia. Tapi kembali lagi ke kakek itu tadi, pas kita izin pamit, minta izin untuk melakukan penelusuran di tempat ini, pesan dia cuman itu, hati-hati dengan makhluk yang ada di sini. Jadi kayaknya kakek itu lebih tahu banyak tentang makhluk yang ada. Iya, betul. Karena dia hidupnya sebatang kara ini. Iya, Sampai dia beruntung di sini Di kan. sini ya, betul. Baru itu sih yang didapat. Ini lembutnya nih. Yang aku rasain. Tapi mungkin ya, tidak mungkin kayaknya kakek itu kayak juru kunci di tempat ini. Iya, karena dia memang udah cukup lama di sini, Bang. Juru kunci di tempat ini. Tapi lebih tertarik tadi di ini, di pohon ini. Pohon ya? Pohon ini Oh iya. sama yang Pohon besar sebelah sini. kiri kan ini. Kayaknya Kayak gerbang sih, jadi jam gerbang. Jadi mungkin itu yang Bang mau dirasain. Jadi yang aku rasain, aku juga udah jelasin tadi di awal, tapi aku jelasin lagi. Tadi setelah aku opening, aku mendengar suara batu. Ini seperti batunya seperti batu kakek-kakek, tapi kayak mana ya suaranya? Gitu ya. Sekali aku dengar. Itu entah cuman aku yang dengar atau yang lain pada dengar kan. Nah itu kalau untuk yang batuk tadi, makanya tadi sempat abang lari ke atas. Iya. Karena ngedengar itu. Oh.
Dia batunya cuma sekali. Iya, Gitu sekali kan? aja ya, serak gitu. Nah, serak gitu, makanya lari ke atas. Memang, dan aku juga ada nampak salah satu sosok pas yang Bang Odi center di situ sama di sini, dua Bang, besar kali Bang. Nah, itu sosok negatif yang dibilang, mungkin ya kita belum tahu jalan ceritanya. Ada hubungannya dengan kakek Iya, itu. mungkin ya, kita nggak tahu juga. Tapi ini awal dari belakang ini kok nembak terus ya dari belakang? Iya, jadi kayak mana Bang ya aku jelasin. Jadi memang tempat ini kan udah lama juga. Jadi tengoklah kondisi dari kondisinya. Iya, dari kondisi. Jadi energi di sini tuh memuncak, apalagi dari belakang. Ini yang masih jadi pertanyaan, kakek itu jaga apa di sini? Jaga. Dia menjaga tempat ini, apa yang dijaga dari tempat ini? Itu yang mau kita, kalau bisa kita buka misterinya, ceritanya. Kalau dilihat dari bentuk pintu yang kita bilang pintu, Iya. ini seperti pintu double nih. Pintu Di double. dalam ada kerangkengnya, di luar ada kerangkengnya. Tapi Bang, yang setahu aku dengar cerita-cerita juga, dia menjaga salah satu tempat juga di sini. Itu. Ada tempat di sini. Oh, iya. Itu mungkin yang dia jaga. Makanya bisa Tinggalnya di dibilang sini. dia orang terpercaya dan menjadi juru kunci. Iya betul, karena ini udah lama kali. Ini aku udah rasain perut aku sakit kali. Enggak, dia gimana? Dia juga mempunyai suatu hal yang unik gitu, dan orang pun kayak takut juga mau nganu ke dia. Kayak banyak misterinya Oh, sosok kakek itu banyak misterinya. yang dia simpan. Oh. Dari dia meninggalnya, dari keberaniannya gitu. Iya, keberaniannya sih, karena sendiri di tempat kayak gini kan. Jadi tanggapan abang kakek itu di sini tuh berkebun atau kayak mana bang? Salah satunya juga kayak gitu. Dia berkebun dan menjaga lahan. Ya. Juga kayak ada juga konflik keluarga. Oh, Menyendiri jatuhnya. Aku aja gambar nih, getar-getar nih. Ini kok perut aku sakit ya? nah, abang ngerasain juga kan? Anda tadi kan perut Anda sakit mau berak. Enggak, tiba di sini. Aku getar-getar nih. Kayak ada getaran gitu. Cuman Bang, aku ngerasa kakek itu insya Allah udah tenang. Cuman ada yang menyerupai dia. Oh ya, menyerupai kakek itu. Sebenarnya kalau ditangkap untuk menyerupai makhluk ya, makhluk. Iya, makhluk yang menyerupai dia. Sebenarnya makhluk itu kalau yang abang tangkap pribadi, dia ingin seperti kakek itu. Ada yang diincar dari keilmuan kakek itu. Nah itu sih, makanya dia mencoba menyerupai dari bentuk badan. Dari- Nggak tahan aku Sakit kan? di sini. Yang belakang di atas Kayak dipegang, kayak dicekam gitu. Aman ya Bang? Aman ya. Dan Bisa ditahan dulu. Takutnya kena kepala di semen tajam. Ya, bukan. oh ini, Masalahnya kami sama-sama ngerasain sakit perut ini di sini. aku dari Tahan dulu ya. dari perut naiknya ke dada nih Bang. Kalau abang lebih ke sesak. Git, minta pena Git, satu lagi Git. Ini bukan penanya nih Git. Yang itu habis ya? Tolong. Aku udah kayak Tuh, punggung aku nih panas nih. Sini panas sekali dalam sini. Tuh, hawanya kok panasnya separuh badan ya? aku udah kayak ngerasain kepala aku udah pusing kali nih Bang. Puyeng kali kepala aku ya. Kayak rasa ngambang kok. Oke, coba untuk yang lain ya mungkin coba ditahan-tahan dulu. Karena kita nengok situasi kondisi tempat Iya, kurang. yang kurang memungkinkan. Iya. Karena kecil kan, bahaya. Bahaya. Dan berhati-hati. Hati-hati. Tadi siapa yang bilang Bang Riko ya? Kenapa tuh? Bang Riko bilang apa tadi? Nggak ada. Enggak tahan apa? Oh, tahan, ini ada apa? Ada. Jangan, anu dulu, ada yang runcing di belakang aku ini. Enggak, memang ada yang mau masuk tadi tuh.
terkoneksi sama naluri Bang Riko. Bang Riko. Ya. Makanya Bang Riko bilang tahan dulu. Karena Bang Riko nampak dari sini kayak tajam kali sini. Sobek. Iya, dia mau masuk tuh langsung buat kacau. Oh. Nyelakain ya lah ya. Makanya kepala aku nih pujang kali rasanya. Dari perut naik ke dada ke kepala. Ini kepala belakang aku berat kali. Sinyok udah mulai bang. Netralin aja dulu Bang Rud. Bang Put. Mungkin coba Makin susah kok. ya Mungkin Wawan ntar lagi gambar ya, dulu. kita selesaikan Wawan gambar. wawan gambar dulu. Tahan dulu aku Bang. Jadi aku dapat sosok penghuni sini yang dia di mana juga yang kurasain dia mempunyai wilayah ini juga. Terus tadi ini ekspresi, postur dan karakter ketika dia melihat kita. Cuman sosoknya ini wanita seperti kuntilanak, cuman bertangan panjang gitu, Besarnya memang. besar. Ini sosoknya. Oke. Jadi energi dari dia mempunyai energi yang negatif, sensitif, tidak menyukai kebersamaan. Maksudnya nggak kebersamaan, jadi dia pengen sendiri gitu lah. Gitu. Maksudnya dia tidak menyukai kebersamaan, dia tidak menyukai keramaian. Atau seperti ada persaudaraan antara golongan dan golongan gitu. Kayaknya dia juga mendukung itu masuk ke cerita sosok yang semua ada di sini. Seperti juga yang almarhum ya, yang dia sendiri ditinggal. Aku nggak tahu kenapa ya, cuman sosok di sini tuh pada ngikut kayaknya aura kesedihan dia. Jadi kayak si orang di sini yang tinggal di sini yang udah almarhum berkawannya sama hantu gitu. Dan sosok di sini pada kayak gimana ya, mengikuti dirinya. Kayak sosok aku nggak tahu dendam apa ini ya. Pokoknya kita tidak menggali yang sudah meninggal karena dia kita nyatakan mungkin sudah tenang, cuman kita menggali sosok yang ada di sini nih, Yang menyerupai gitu ya. Mereka mewakili juga kenapa bisa terjadi hal seperti itu gitu. Tadi kayaknya kamu jangan di situ lah, di atas saja, karena di sini nih ini sensitif kali nih. Iya, Makanya di bagian mendekat kanan terus, ini. aku kena serang di sini aku. Di atas saja. Tadi waktu gambar itu aku bilang kan anjir ada yang mendekat. Jadi dia tuh kayak nggak terima. Ini sosoknya laki-laki di sini. Mungkin kita menggambar dua sosok, cuman alat dan buku itu masih kurang. Terutama juga penggambarnya. Nanti kita akan gambar. Di situ ada tayangan juga nanti ada. Kita detail kan. Ini bisa dijelasin nggak, On? Kenapa pada saat menggambar salah satu sosok ini apa namanya, gemetar? Apa yang dirasain gitu? Atau ada gangguan dari yang lain atau gimana? Kok pandangan aku Ya, kayak jadi nggak, pandangan aku tuh kayak nampak kotak-kotak banyak gitu. Kotak-kotak kayak kotak, entah kotak duit, entah kotak apa gitu. Di sini nih banyak kali kotak-kotak, makanya sampai aku mundur-mundur tadi tuh Muncul ya. muncul Munculan itu ya. kotak-kotak itu, entah kotak apa gitu. Kotaknya tuh kayak kotak remi gitu Bang, kartu remi gitu, yang song yang besar. Tuh. Banyak di sini kotak-kotak gitu. nah itu mungkin tersangkut sama ini yang pada saat kita lagi menjelaskan ada yang ngelempar ke sini Kapan? tadi. Pas Tadi. lagi gambar kami lagi menjelaskan Di bagian dari pas di sebelah kanan sebelah kita kanan. ada dapat lemparan, cuman kita nggak tahu lemparan apa.
berbentuk Yang aku rasa perempuan yang aku gambar tadi itu jelmaan yang mencampur dua makhluk menjadi satu. Entah itu amalan atau apa, kita nggak tahu. Apakah itu terkoneksi sama Bang Odi atau Nanda? Kalau memang bisa dijelaskan atau dicoba diajak berbicara. Kamu tenang. Saya datang ke sini, kami semua bukan ingin berniat jahat. Betul. Kenapa kamu tiba-tiba ingin lari? Tidak suka Tidak suka? drama yang seperti ini. Oke, kami minta maaf, iya. Cuman, kenapa kamu tidak suka dengan persambungan antara positif dan positif, baik dan baik? Silaturahmi jatuhnya kalau bahasa manusia. Ada apa? Karena akan saling menghancurkan. Menghancurkan maksudnya? Menghancurkan gimana? Mereka datang dengan positif, akan dihancurkan dengan mereka yang negatif. Mereka datang dengan yang positif. Kamu ini udah berapa tahun di sini? Ratusan tahun. Baik. Lama. Apa kamu tahu tentang kakek itu? Dia sahabat. Ininya ya, Kok sakit ya? memperhatikannya ya. Ini efeknya pusing kepalaku gara megang. Kamu tenang dulu. Kami tidak ingin mencari kejahatan di sini. Betul. Oke. Kamu kenal sama almarhum? Ya, tapi tidak begitu kenal. Ada nggak sedikit yang kamu dapati dari almarhum itu? Apakah ada sesuatu hal yang oke? Kamu ini peliharaan atau liar yang mendekat ke dia? Iya betul. Dari bangsa liar. Baik, tenang. Suaranya. Ini dalam energi yang dimana posisi ini juga merinding. Jadi Keserupannya merinding juga. Andimisasi ini contohnya. Oke. Kami hanya ingin mencari tahu itu. Kamu di mana posisinya? Selain di dalam situ? pohon. Di pohon ini. Apakah kamu menerima kedatangan kami? Tergantung dari kalian. Tergantung dari kita. Apa yang kalian cari di tempat tua ini? Kami tidak ingin mencari kejahatan intinya. Kami ingin mencari suatu cerita, pengalaman. Betul. Yang dimana posisinya hal baik. Pelajaran. Selain kamu di sini ada nggak sesuatu yang jahat? Kalau kamu bertanya yang jahat, tidak usah dilakukan lagi di tempat ini. Seperti apa yang kau nampak di bawah sini? Itu salah satu kejahilan dari mereka. Tadi abang nampak. Mata kananku sakit. Ini kepala aku pusing gini jadinya. Lama-lama kita berbicara sama dia, membuat kepalaku denyut, Pusing dulu ya. mata sebelah kananku denyut-denyut. Mataku panas. Energinya. Kuat kali anjir. Aku masukkan dia ke ragaku, tapi aku bisa merasakan masih merinding di. Medimisasinya merinding. Ini kepala aku pusing kali, sumpah. Kalau bisa kita cari. Posisi gimana ya? Ini mereka semua ingin masuk, yang dimana aku ngerasain ada beberapa sosok yang menginginkan masuk ke diri kita, mencari jalan keluar.
Jadi dengan kerasukan merasuki diri kita, dia merasa kayak posisinya kita bisa lepas dari sini gitu. Jadi kayak ada setengah bagian posisi dia itu Terkunci kah? kayak contohnya merasuki nih. Terus dengan merasuki itu mereka berharap memakai raga kita keluar dari lingkaran. Lingkaran ini. Rupanya di depan tuh ada lingkaran. Setelah aku dapat tadi memegang dia lingkaran kayak tali tajam gitu. Oh, kayak lingkari gitu ya? Yang bulat di rumah ini gitu. Oh, berarti ada berapa sosok yang terkunci di dalam ini, nggak bisa kemana-mana gitu lah? Iya. Dan ada juga sosok ini mereka nih sebenarnya mencari jalan keluar. Cuman ada di beberapa bagian yang tidak kayak berbentur. Satu Ingin cari keluar. satu posisi mereka berbentur di tempat yang sama gitu. Ada sosok tuh besar gini, tidak kayak memakai baju, cuman di bagian kelamin, dia punya kelamin kayaknya yang aku dapat bergantung-gantung gitu aja besar. Dan sekarang aku lihat di bagian sini itu ada sosok kuntilanak mukanya putih, melihat ke aku kayak melotot kayak gini, kayak apa nih yang dibicarakan mereka nih gitu. Oh, berarti mereka nih berada di dalam satu lingkaran. Yang belakang siap ya? Yang dimana mereka tidak bisa keluar dan memanfaatkan raga kita untuk keluar dari tempat ini. Ya, Dengan terus cara memasuki raga kita. aku tuh dapat muka yang kayak mana ya, begini, botak, kayak muka kakek-kakek di ini sebelah bawah. Kakeknya pendek kali, bungkuk gini. Gitu, botak. Cuman nampak setengah buat bagian mukanya aja karena kena flash. Kalau aku ngeliat kayak gini tadi nampak dia. Gitu. Dia memandang ke Kita. Dan dia salah satu sosok kakek-kakek yang ketika masuk dia pengen ke dalam. Gitu. Ada nggak rasa tadi? Ada rasa kan? Ada rasa yang pengen ke dalam tiba-tiba gitu. pengen lari ke dalam. Sama, Dan aku juga sosok- pengen lari. Terus ada juga yang di bagian sini, yang dari Bang Riko bilang tadi hati-hati. Tadi terkoneksi sama aku. Pas aku megang ini, dia ingin masuk ke raga kita terus lompat ke sana. Nah, itu yang sebenarnya tadi aku berharap ngomong dalam hati, Nanda tahan. Karena dia sudah di belakang Nanda dari tadi, mau bawa Nanda itu keluar dari tempat ini. Jadi aku ngerasain cerita di sini pengalamannya berat, yang posisinya makhluk halus itu kan ada juga yang respon dengan kehidupan manusia. Ada juga yang Jadi di beberapa manusia yang dia lihat di sini, dia ngelihat itu si manusia itu penuh dengan kesabaran, ketulusan, yang dimana ketulusan itu ngebuat dia tersiksa juga. Sebenarnya dia tuh nggak mau loh kayak gini, cuman dia ngikut aja si manusia ini. Jadi disaksikan dengan beberapa makhluk di sini, ini manusia terlalu sabar gitu. Dan kebencian mereka naik ngeluap makhluk ini karena melihat si manusia terlalu sabar dengan tindakan manusia yang kayak menghakimi dia gitu. Cuman kita nggak tahu ya. Jadi makhluk di sini ikutan gitu, sebenarnya manusianya enggak, cuman makhluknya aja nggak terima kok kayak gini tingkah laku makhluk yang dianggap sempurna gitu, sesama sempurna tapi kok kayak gini tingkah lakunya. Aku ngambang deh. Aku nih nggak kuat lagi sumpah.
kanan dan sebelah kanan. Apakah itu kuburannya? Jadi enggak, aku sakit tuh dari sini bang, dari di bagian sini aku sakit. Jadi yang aku dapat itu bahwa si tadi itu bukan sosok kakek itu bang, bukan, tapi yang menyerupai. Sosok yang menyerupai kakek itu yang mengambil cerita dari kakek itu. Oh, hampir sama persis ya? Iya gitu, kayaknya gimana ya? Manipulasi bang? Iya, cuman di hal yang baik gitu. Oh, udah baik, dia menginginkan menyampaikan kakek pesan, itu. menyampaikan pesan yang udah terjadi. Tolak dulu keluar Nana. Sini aja, sini. Bisa kita berdialog. Kalau kamu tidak bisa berdialog, Silakan keluar. kamu silakan keluar Dia mau kemana? ke belakang. Ini negatif nih. Awas lampunya. Negatif. Kamera 2 off ya. Terus kamera. Flash. Tengok flash. Dari sebelah kanan, dari sini. Tengok. Itu apa betul ini? Di sini aja, nggak usah. Hidupin. Kamu tetap di sini karena kamu mau segera ke kawan kami. Kamu mau kemana? Tempat saya. Cukup di sini aja karena kamu berada di dalam tubuh kawan kami. Tak bisa. Dia mau apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Tempat saya. Di sini aja. Mau ke tempat, diajak ke tempatnya. Di mana tempatnya? Di mana tempat kamu? Di belakang sana. Nggak bisa. Bisa, cukup di sini aja. Kamu mau apa? Apa yang mau kamu sampaikan? Silakan sampaikan di sini aja kalau ada yang mau disampaikan. Ikuti saya. Enggak. Di sini aja. Cukup di sini aja. Bicara Di sini aja. apa yang Anda ingin bicarakan. Silakan sampaikan di sini. Cepat ikuti saya. Nggak bisa. Silakan keluar dari ruangan ini jika kamu tidak ada yang menyampaikan. Udah masuk lubang apa ini? Awas, ada kaca di sini. Tenang. Ada kaca situ. Tuh. Kayak apa ya? Ada yang manggil untuk. Kirain aku ada orang di atas. Panas sekali mata. Hah? Ini sama pohon ini bahaya nih. Maksudnya bukan pohonnya yang bahaya. Kalau tumbang bahaya juga. Cuman sosoknya di situ bahaya tuh. Bisa digiring ke atas aja. Iya. Sadar ini. Enggak, itu kursi jangan di situ. Kamu kenapa kayak gitu? Hah? Kami tidak ingin mencari ribut di kediaman ini. Hah? Aduh, pusing kali Pak aku. Bang Put, ambil dulu Bang. Sini. Ya. Gimana? Kamu berasal dari mana? Dari pohon besar sana. Apa yang kalian cari? Kami di sini Kalian mengganggu ketenanganku.
tidak ada yang mengganggu. Kalian mengganggu ketenanganku. Tidak ada manusia yang berani mengganggu ketenanganku. Kenapa kalian mengganggu ketenanganku? Kita tidak punya masalah. Kenapa kalian datang ke sini? Apa yang kalian cari? Kami datang bukan mencari masalah. Cuman kalian yang menyambut tidak baik. Kami juga udah izin tadi. Kalian mengganggu ketenanganku. Kamu di mana? Baru kali ini manusia yang berani mengganggu ketenangan. Kamu di mana? Kamu di mana? Hah? Sebenarnya apa yang kalian cari? Kami datang ke sini untuk melakukan penelusuran, mencari tahu tentang tempat ini, sejarah tempat ini, kenapa makhluk-makhluk yang ada di sini yang berenergi negatif itu terlalu besar. Sebelumnya ada apa? Nah, gitu. Kenapa di sini macam mencakup suatu lingkaran? Enggak, dia ini enggak ada urusan dia ini. Sosok ini enggak ada urusan nih. Dia memang nggak suka sama kita. Kami di sini nggak niat mengganggu. Jika tidak berkepentingan silakan. Kalian sudah mengganggu ketenanganku. Itu aja yang kamu ngomongin dari tadi. Kami sini tidak ingin berkata. Itu aja yang kamu omongin dari tadi. Dengan serangan-serangan yang udah kamu lakukan ke kami semua di sini. Mbak, sekarang kamu maunya gimana? Kalau kamu nggak bisa menjelaskan sesuatu tentang tempat ini dan Jangan mendekat. Kamu tenang. Kami di sini tidak ingin bertempur atau mencari keributan di sini. Saya tidak mau cari masalah. Kamera udah pinjam. Ini, nggak benturan dulu. Center tuh. Oh, kaca ya. Permisi. Mana? Sini aja. Nih, permisi. Bisa bicara baik-baik. Kami di sini mencari kita atau pengungkapan di tempat ini. Kamu sosok berada di mana? Boleh kami tahu? Tidak perlu tahu. Terus atas kehadiran di sini ada apa?
mengganggu seperti apa. Sedangkan kami sudah minta izin di sini. Kami tidak mengganggu kalian dan tidak mencari keributan. Jika tidak berkepentingan, silakanlah kembali. Kembalilah. Kami tidak mencari keributan sini. Mana? Sini aja. Kayak aku nggak bisa apa-apa gini ya. Kayak lemas sekali badan. Apa sini? Boleh. Kurang 15 ribu. Apa? Kurang 15 tim 10. Maaf badan aku lemas sekali. Cuci muka jangan cuci muka. Kalau kamu keluar pendampingnya masuk ya. Udah sini. Udah. Jadi benturan terjadi di kamera 2 juga, Nyok. Tapi udah dihandle Bang Jun, Bang Put sama Bang Riko. Di sini yang betul berat suasananya karena beberapa makhluk, ada yang makhluk punya manusia dan makhluk ikut kebencian si manusia. Pada dasarnya semua karena percontohan manusia. Jadi kita sebagai manusia cobalah meredam atau menghilangkanlah, menutup aib kita melakukan suatu kebencian, dan itu akan menjadi contoh bukan hanya untuk makhluk-makhluk seperti yang ada di sini, tapi juga contoh bagi makhluk-makhluk kasar. Jadi jangan mempertontonkan kebencian itu. Sekarang kita bantu, minta tolong Bang, bantu dia mau pergi kerja. Minta antar ke depan aja. Siapa yang mau antar 2 orang? Pusingkan keluarga. Di sini posisi Nanda terasa kan? Di saat kita mau naik. Ada yang sampaikan Kak? Berhati-hatilah. Iya Kak. Anak ini mau berangkat kerja Kak. Tolong dibakar aja Kak. Saya hanya masuk sebentar saja. Iya Kak, terima kasih. Ada yang lagi disampaikan Kak? Itu saja. Berhati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini Nanda mau berangkat kerja? Nah, Nanda.